Ada nggak di antara rekan-rekan di sini yang masih bingung sebetulnya kerangka pikir atau alur pikir itu apa sih dan bagaimana cara membuatnya? Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih detail terkait dengan kerangka pikir dan bagaimana cara membuatnya. Kerangka pikir dalam penelitian kuantitatif itu berisi gambaran logis dan rasional tentang variabel penelitian dan hubungan antar variabel penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian kualitatif seringkali disebut sebagai alur pikir. Alur pikir dalam penelitian kualitatif berisi tentang gambaran logis dan rasional tentang permasalahan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi agak berbeda ya antara kuanti dan kuali terkait dengan kerangka pikir atau alur pikir ini. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sih kerangka pikir yang baik dan kriterianya seperti apa gitu. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan merekomendasikan salah satu produk yang nantinya akan sangat membantu teman-teman ketika mengerjakan sebuah tugas-tugas kuliah dan juga skripsi maupun tesis ataupun disertasi. Lah, di sini kalau teman-teman perhatikan saya sedang memegang salah satu mouse yang sering sekali saya gunakan, dan mouse ini tuh masih modelnya sangat baru ya. Ini adalah mouse yang saya dapatkan dari TikTok Shop, namanya itu iTopCell. Jadi buat rekan-rekan nanti yang tertarik dengan mouse seperti yang saya gunakan ini, nanti klik saja di keranjang kuning. Apa sih keunggulan dari mouse yang saya gunakan ini? Salah satu keunggulan utama yang menurut saya sangat menarik dari mouse ini adalah mouse ini itu bisa dicas gitu ya. Jadi ketika baterainya habis itu bisa dicas. Jadi nanti teman-teman akan dapat kabel USB seperti ini, nanti dicasnya tinggal dihubungkan saja dengan laptop kita. Nih. Jadi kalau selama ini barangkali ada di antara rekan-rekan yang menggunakan mouse wireless tetapi masih menggunakan batu baterai gitu ya. Jadi kan cukup boros juga ya, karena sekian minggu gitu kita harus membeli batu baterai yang baru. Karena pengalaman saya ketika saya menggunakan mouse wireless yang model batu baterai itu baterainya termasuk boros. Nah, dengan mouse inilah solusinya gitu ya. Kita akan sangat-sangat hemat karena di sini kita tidak perlu menggunakan batu baterai, tetapi di dalamnya sini sudah ada baterai lithium sehingga bisa di-charge gitu ya. Kemudian apa sih keunggulan lainnya? Nanti teman-teman ada 9 keunggulan utama yang bisa kalian cek ya di produknya langsung di keranjang kuningnya. Pertanyaan selanjutnya seringkali juga ditanyakan adalah terkait kerangka berpikir yang baik itu seperti apa sih kriterianya. Jadi ada seorang ahli namanya Uma Sekaran tahun 1992 itu mengungkapkan bahwa kriteria untuk kerangka berpikir yang baik yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu harus menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti gitu ya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu di dalam diskusi kerangka berpikirnya itu harus menjelaskan hubungan antar variabel dan juga teori yang melandasinya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif. Jadi teman-teman juga harus bisa menjelaskan itu. Kemudian kriteria yang keempat yaitu kerangka pikir juga harus dibuat dalam bentuk diagram atau berupa paradigma penelitian. Hal ini agar para peneliti lain juga mudah memahami apa yang kerangka pikir yang kita buat tadi. Nah, buat teman-teman yang barangkali dari penjelasan tadi itu masih bingung, maka yang perlu teman-teman juga pahami bahwa di dalam kerangka pikir itu di bagian atas gitu ya, kita awali dengan penjelasan berupa paragraf-paragraf ya. Kemudian di bagian akhir nanti kita lengkapi dalam bentuk diagram gitu lah. Diagram itulah yang menjelaskan terkait dengan apa yang sudah kita tulis di paragraf sebelumnya di atasnya tadi. Jadi secara umum di kerangka pikir ini ada penjelasan dalam bentuk paragraf, ada juga dalam bentuk diagram, sehingga teman-teman jangan sampai lupa gitu ya.